anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih berjumpa lagi. Ini pertemuan kelima anak-anak. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi pagi-pagi sudah saya share itu penugasan keempat, penugasan pertemuan keempat. Ada 3 atau berapa kalau tidak salah. Itu sudah saya share, itu yang tidak mengumpulkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan kalau tidak salah itu waktunya kemarin juga saya tambah sampai keesokan harinya. Itu ada Jadi Tatra yang masuk itu memang gak pernah hadir ini. Iya. Arif memang gak pernah hadir. Kadang online, kadang offline, Pak. Bisa dihitung yang hadirnya. Salah itu tidak pernah mengumpulkan sama sekali yang Arif ini, terutama Arif Mariadi. Kalau Tatra ada satu atau 2 itu mengumpulkan, yang lain juga tidak pernah mengumpulkan. Jadi perlu saya sampaikan, jadi tidak ada toleransi nilai untuk semester ini, untuk pertemuan di kimia. Nah, saya sampaikan pada anak-anak yang aktif juga mengikuti seperti ini juga nanti ada penilaian tersendiri. Saya jelas nanti beda sama yang hanya mengumpulkan tugas sama absen saja. Perlu saya tegaskan lagi bahwasanya yang perlu diperhatikan di e-learning dan di YouTube. Di e-learning itu yang kalian lakukan yang pertama absensi, jadi absensi tetap di e-learning. Jadi absen di kimianya itu hanya Santo. Absen di kimianya itu hanya pas pelajaran, jangan pas di luar pelajaran itu kalian absen, karena ada juga yang seperti itu. Jadi misalnya jadi setiap hari itu di kimia itu ada. Tapi kalau ini sudah ada. Jadi di e-learning itu absensi, kehadiran, dan yang kedua adalah pengumpulan tugas. Jadi nanti tolong teman-temannya dihubungi. Ini ketua kelasnya siapa? Alvin juga nggak hadir ini ya. Nggak ada Alvin. Wakilnya siapa? Triwaningsih. Ya, nanti tolong diinformasikan untuk teman-temannya, terutama Arif, untuk mengikuti pembelajaran atau paling tidak minimal mengumpulkan tugas. Kalau tidak ya, mungkin yang Pak Santo itu orangnya enakan juga mentoloan juga. Itu kalau masalah nilai saya nggak pernah hitungan artinya nggak pelit nilai, tetapi saya juga kalau tidak pernah hadir ya istilahnya berarti nilainya di bawah KKM banget atau nilainya 0 seperti itu. Juga Tatra. Yang kedua untuk di YouTube itu di situ tetap kalian harus menuliskan di kolom komentar nama sama nomor absen dan kelas. Itu kepentingan Pak Guru hanya memastikan kalau kalian menyimak dan belajar kimia di sana. Nah, oke, jelas anak-anak? Plus. Nah, ini sedikit saya jelaskan, anak-anak. Bisa dilihat ini, ada gambar apa? Gambar lintah dan gambar bunga. Ini untuk penjelasan dari pertanyaan yang Pak Guru berikan kemarin. Pak Guru kemarin memberikan 2 pertanyaan pada materi
tekanan osmotik, yaitu pertanyaannya ketika EN memberikan urea pada bunga itu sebanyak 3 gelas, tetapi yang terjadi bunga tersebut menjadi layu, mengering dan akhirnya mati. Padahal EN itu bermaksud ketika memberikan pupuk itu agar pupuk bisa awet, ya, tidak sering-sering memberi pupuk atau pupuknya atau tumbuhannya biar segera gemuk, atau karena pada urea itu banyak kandungan nitrogen yang fungsinya untuk apa nitrogen? Unsur nitrogen pada tumbuhan itu fungsinya untuk apa? Halo? Ya, untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua pertanyaannya yang juga sudah saya singgung di video pembelajaran, yaitu bagaimana melepaskan gigitan lintah ketika kita menempel pada tubuh manusia, yaitu bagaimana melepaskannya. Semuanya saya minta dijelaskan dengan prinsip tekanan osmotik. Nah, ini kita bahas yang pertama. Contohnya ini kalau ada yang belum pernah lihat lintah, ini lintah itu ini lintah. Nah, bagaimana melepaskan lintah ini ketika menggigit di tangan atau di bagian tubuh kita? Nah, ini kalau langsung kita ambil, nah ini pot bagian daging tubuh kita itu ada yang lepas. Nah, supaya seperti itu, nah hampir semuanya menjadi benar. Diberikan garam atau cairan garam, disuntik garam. Kenapa? Penjelasannya bagaimana? Karena garam itu tinggi, konsentrasi tinggi, kemudian diserap lintah, kemudian cairan dalam perut lintah itu keluar sehingga lintah dapat terlepas dari tangan. Ada yang lain? Tidak bisa bernafas sebelumnya. Karena garam mengandung apa garam? Ayo, mengandung NaCl. NaCl. Ganti jeneng tak. Ya. Jadi gini, jadi konsep osmosis itu adalah perambatan cairan dari konsentrasi NaCl ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, ini jadi cairan ketika ini dikasih garam, jadi cairan yang di dalam, tapi garamnya itu yang pekat, bukan garam yang misalnya 1 galon dikasih 1 sendok, tidak seperti itu, sama saja. Misalnya 1 gelas dikasih beberapa sendok, 3 atau 4 sendok, yaitu diguyurkan pada lintah ini, jadi nanti atau dioleskan di sekitar bagian yang digigit ini garam. Nah, nanti cairan yang ada di dalam lintah, nah ini akan keluar, akan merembes lewat pori-porinya, lewat kulitnya ini, atau lewat membran semi permeable. Jadi ini akan keluar sehingga ini akan berkurang cairan dalam tubuhnya dan akhirnya lepas macam ini. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, ini tumbuhan yang lagi ngetrend ya. Ini yang warnanya merah, ini mahal. Apa ini? Tahu tumbuhan apa namanya? Enggak tahu. Enggak tahu namanya, tapi lihat. Kemarin lihat tapi enggak pernah tahu namanya. Lima. Ya. Punya di rumah ini. Punya. Oh, ini enggak punya tanaman, punya beda jenis. Kalau yang warnanya seperti ini harganya paling sekitar 20 sampai 30 ribu. Tapi kalau yang warnanya merah
itu harganya 200 sampai 250, bahkan ada yang 300 ribu. Ini yang warnanya merah. Nah, ketika tumbuhan ini dikasihkan kemarin, soalnya EN memberikan urea, pupuk urea itu kandungan nitrogennya tinggi, jadi ditambahkan di dalam tumbuhan. Ketika dimasukkan di sini, tumbuhan ini akan layu setelah beberapa saat. Nah, kenapa? Nah, karena urea yang di bawah ini, di batang, di akar ini, di lingkungannya, di sekitarnya ini lebih pekat daripada cairan yang ada di dalam tumbuhan, di batang, di pohon ini, nah, di batangnya ini. Nah, maksudnya, harapannya urea ini bisa terserap dan naik ke atas, memberikan nutrisi sehingga bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik. Tetapi pupuk yang pekat ini membuat cairan atau zat cair yang di dalam tumbuhan ini turun keluar menuju larutan yang pekat tadi. Jadi urea yang ada di sekitar tanaman. Jadi kenapa kok ini akhirnya layu, terus mengering, terus tumbuh. Dan ini juga bisa menjawab anak-anak. Ini misalnya Fareza. Nah, Fareza ini kan biasanya kalau dulu Fareza kecil, kalau pipis misalnya langsung hancur nih apa pokoknya. Tembak di ada tanaman bikin tinggi setiap hari. Nah, nggak taunya tumbuhan ini kok tiba-tiba daunnya mengering dan menguning. Mungkin bukan hanya Fareza, mungkin lain, kalau ada menemukan kejadian semacam itu, kok iso, berarti air kencing ini beracun ya. Mungkin kesimpulan sementara seperti itu. Atau mungkin kalau kalian misalnya memberikan urea berlebih pada tumbuhan, misalnya langsung kejadian seperti itu bukan ureanya yang palsu atau ureanya yang beracun, tetapi kadarnya yang berlebihan. Nah, pada urin atau air kencing itu kan mengandung urin. Di urin itu ada kandungan ureanya. Ureanya itu konsentrasinya tinggi. Makanya dari itu, nah seperti juga kalau sekarang yang lagi ngetren untuk tumbuh-tumbuhan itu kan ada dikocori dengan air kencing kambing, pupuk itu. Kalau orang tuanya petani mungkin tahu. Nah itu pun tidak langsung ujuk-ujuk air kencingnya kambing itu diadai terus disokne, enggak, itu harus diizinkan beberapa saat. Nah, bahkan mungkin air kencing Fareza tadi kalau mungkin diadai galon, diamkan beberapa hari, ya itu bisa meningkatkan tubuh. Jadi kenapa kok bisa mati? Sama kasusnya. Jadi konsentrasi yang terlalu tinggi di luar batang itu, di luar tumbuhan, sekitar tumbuhan, itu menarik cairan yang ada pada tumbuhan. Bisa dipahami? Ya. Itu hampir semuanya apa namanya? Oke, itu sementara anak-anak. Dan untuk tugas hari ini tadi sudah saya share tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan elektrolit. Yang sudah kita pelajari kemarin itu larutan non elektrolit. Yang kita pelajari hari ini, tidak tahu ada yang sudah menonton belum? Pagi-pagi saya lihat sudah ada menuliskan absen di situ, padahal belum lihat.
Ini dilihat dulu, dilihat, habis itu terus tulis nama di situ. Jangan tulis nama dulu terus dilihat. Nah, bedanya apa larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, nanti kalian bisa simak di situ. Nah, untuk tugasnya nanti setelah pertemuan ini nanti saya share tugasnya apa. Waktu pengumpulan nanti sebelum jam 4 itu harus sudah terkumpul. Ini nanti saya rekam, nanti untuk teman-temannya yang belum hadir penjelasannya bisa nonton di sini. Ada pertanyaan? Halo? Ya biasa, ada seperti ya. Kalau ada pertanyaan itu kemungkinannya dua, jelas sama belas. Oke, itu aja. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.